Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya hari ini mengungkapkan kegembiraan dan antisipasi kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Injil hari ini adalah contoh dari realisasi janji itu. Perikop Injil hari ini adalah versi Lukas tentang penyembuhan seorang lumpuh yang hanya bisa mencapai Yesus dengan diturunkan melalui atap rumah. Upaya yang dilakukan teman-teman orang sakit itu untuk membawanya kepada Yesus merupakan indikasi dari iman dan keyakinan mereka yang luar biasa kepada Yesus. Namun pria itu mungkin agak terkejut saat mendengar kata-kata Yesus, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Bukan maksudnya demikian dia datang kepada Yesus. Dia berharap ada yang Yesus bisa lakukan untuk sakit lumpuhnya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hadir bahkan lebih terkejut lagi. Siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapa lagi selain Allah yang dapat mengampuni dosa? Tentu saja mereka sepenuhnya benar, tetapi mereka tidak menyatukan keduanya dan mengidentifikasikan kehadiran Allah di dalam Yesus. Jadi Yesus bertanya kepada mereka, "Mana yang lebih mudah untuk mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah?" Tentu yang pertama lebih mudah untuk dikatakan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang sungguh-sungguh untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah." Pria itu segera berdiri di depan mereka semua, mengambil tikarnya dan pulang. Saudara dan saudari terkasih, untuk memahami apa yang terjadi di sini, kita haruslah menyadari hubungan erat yang dirasakan pada masa itu antara dosa dan penyakit.
Penyakit terutama yang kronis seperti kelumpuhan atau kebutaan sering dianggap sebagai akibat dari dosa atau hukuman atas dosa. Jadi jika Yesus benar-benar dapat menghilangkan penyakit itu, hal itu pasti berarti dosa yang menyebabkan penyakit itu telah hilang juga. Yesus dapat mengampuni dosa. Kita mungkin tidak mengungkapkan hal-hal dengan cara yang sama saat ini, tetapi ada banyak kebenaran dalam keyakinan bahwa ada hubungan antara penyakit dan perilaku. Sebagian besar orang sakit, bahkan di rumah sakit, karena tubuh mereka menunjukkan gejala penyakit yang berakar di hati, pikiran, dan perasaan mereka. Kuasa penyembuhan Yesus yang kita semua butuhkan harus meluas ke setiap bagian dari keberadaan kita, tubuh, pikiran, hati, dan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Ada isyarat dalam kisah kebangkitan ini kehidupan baru, yakni pria itu sekarang berdiri, dan ini tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Sekarang dia bisa berjalan dan dia pulang, yaitu dia pergi ke tempat di mana dia seharusnya berada. Kita juga membutuhkan penyembuhan dari Yesus yang menghilangkan hal-hal yang melumpuhkan atau menghambat kita dalam mengikutinya. Kita perlu berdiri kembali dalam kehidupan yang Dia berikan dan kemudian menemukan jalan kita ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu bersama dengannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.